Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma ansurna wal muslimin khasatan al madlumina minhum fi Falastin wa fi kulli makan. Allahumma aslih lana umurana kullaha wa aslih ulata umurina. Allahumma fadna wa baladana min kulli su' innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang tidak bisa dihitung, nggak bisa dikalkulasi, dan nikmat terbesar adalah nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bersuara, kita bisa bersama karya-karya para ulama dan kita bisa bukan hanya menambah wawasan tapi juga menambah ketakwaan dan menambah iman kita. Dan itulah inti atau salah satu dari inti ilmu, bahwa ilmu adalah iman itu sendiri. Karena yang dimaksud ilmu adalah ilmu nafi. Makanya ulama mengatakan ta'allau nu'min sa'at. Marilah kita sejenak menambah iman kita. Dan begitulah para ulama kita. Mereka belajar bukan hanya untuk tahu, tapi untuk beriman. Bukan hanya untuk mengerti, tapi juga untuk bertakwa. Kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala, innama yutlabul ilmu liyuttaqallahu bihi. Sesungguhnya ilmu itu dipelajari untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi hadirin Allah muliakan, tidak ada artinya kita duduk di sini dan bersama Riyadhus Shalihin, bersama Imam Nawawi, kalau bukan untuk ketakwaan, kalau bukan untuk takarub kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan untuk menjadi seorang hamba yang lebih baik dan lebih taat lagi. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa meraih itu semua. Amin ya rabbal alamin. Dan kita harus sadar betul bahwa semakin kita belajar, semakin kita sadar akan kebodohan dan kekurangan kita. Al-Imam Adz-Dzahabi dalam Syiar menukilkan sebuah kalimat, ma ahadun illa wa ma jahila min ilmi al-Quran akthar mimma alim. Tidak ada seorang pun kecuali hal yang dia tidak tahu hal yang dia tidak tahu dari Al-Quran itu lebih banyak daripada hal yang ia ketahui. Hal yang dia tidak tahu dari Al-Quran itu lebih banyak daripada hal yang dia ketahui. Artinya kebodohan kita lebih besar daripada apa yang kita ketahui. Kebodohan kita lebih banyak daripada
pas nilai kita 100, itu kan nilai 100 bukan berarti Anda tahu semua. Nilai 100 itu artinya Anda bisa jawab seluruh pertanyaan. Dan pertanyaan dalam ujian itu bukan A sampai Z, hanya pilihan materi. Ya bisa jadi kebetulan kita baca, kebetulan kita ingat, atau kadang-kadang ngitung kancing kalau bahasa orang zaman dulu, atau materinya tertentu tidak mencakup seluruh hal. Tapi manusia kan suka lupa ya, dan suka terbius dan suka tenggelam dengan hal-hal seperti itu, seakan-akan dia tahu semua gitu. Guru kita nanya, kita bisa jawab, terus dipuji sama guru kita, seakan-akan kita tahu semua. Senengnya itu tuh kayaknya kita tahu semuanya, dan kayaknya kita udah pinter gitu loh. Apalagi kalau seminggu berturut-turut gitu, hari Senin guru kita nanya, kita bisa jawab, dipuji. Selasa guru kita nanya lagi, kita bisa jawab. Yang lain pada diem, kita bisa jawab. Kita seneng dan kita dipuji, kita senang. Hari Rabu juga gitu, guru kita nanya, semua kelas hening, kita bisa jawab. Guru kita puji. Sampai hari Jumat, hari Sabtu, kita bisa berpikir kita Syekhul Islam loh, Alama, kayaknya tahu semuanya. Itu manusia. Padahal baru menjawab 5 pertanyaan tok. Gitu loh. Itu manusia tuh gitu. Apalagi seluruh kelas hening gitu loh. Apalagi kalau itu kelas favorit. Apalagi kalau kita berada di sekolah favorit, di kampus terbaik. Udah kayaknya kita tahu semuanya. Karena cuma jawab 5 pertanyaan yang gak menunjukkan dan gak bisa dijadikan parameter. Tapi gitulah manusia. Zuluman jahula, bodoh, bahkan bodoh terhadap hakikat diri sendiri. Nah, ilmu itu untuk mengajarkan itu semua. Makanya perlu mengatakan gak ada seorang pun kecuali kebodohannya lebih besar daripada ilmunya, daripada apa yang dia ketahui. Itu yang kita katakan kemarin, dijelaskan para ulama seperti Asy-Sya'bi, seperti Syafi'i, seperti yang lain rahimahullah. Ilmu itu ada beberapa tingkatan. Tingkatan pertama, kita merasa sombong, kita merasa tahu semua. Tingkatan kedua baru kita tawadhu, merendah. Tingkatan ketiga, kita sadar benar bahwa kita ini bodoh. Kita sadar benar bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Jadi kalau masih bangga segala macam, itu baru level pertama. Baru tingkatan pertama, baru elementary, SD.